Tidur kan menjadi salah satu kunci menjaga gaya hidup sehat. Gimana sih kira-kira apakah ada tips cara supaya mengatasi insomnia tersebut? Langkah yang simple atau sederhana yang bisa kita lakukan ada yang namanya sleep hygiene atau memperbaiki sleep hygiene seakan kebersihan tidur ya, tapi bukan. Sleep hygiene itu bagaimana kita memperbaiki atau mendisiplinkan diri mengenai tidur. Misalnya seperti ini. Kamu perlu tidur kan tadi yang kita sudah bicara bahwa perlu tidur 7-8 jam, ya kan? Kita perlu besok aktivitas jam berapa? Misalnya kita perlu besok aktivitasnya jam 6 pagi apa jam 7 pagi. Ya udah dikurangin aja tuh. Misalnya berarti kan misalnya jam 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kita berarti sekitar jam 10, jam 10, jam 9 kita sudah konsisten untuk naik ke tempat tidur. Tapi masuk ke tempat tidur atau naik ke tempat tidur pas lagi sudah mau tidur aja. Jangan pas lagi nonton Netflix jam 8 kita udah mulai baring-baring. Enggak, jangan kayak gitu. Jadi kita mendisiplinkan diri bahwa jam 9, jam 10 kita tidur, kita mendisiplinkan diri kita untuk oh ya waktunya istirahat. Tapi sebelum itu juga jangan sebelum tidur, aduh main handphone dulu ya, ngelihat status dulu ya. Jangan. Jadi benar-benar disiplin bahwa kalau memang jam 10 kita perlu tidur, misalnya kurang setengah 10 kita udah siap-siap, udah matiin lampu, udah matiin handphone, udah juga mikir apa-apa, kita berusaha untuk mendisiplinkan untuk tidur di jam segitu. Aku banyak juga sih klien aku yang suka komplain bahwa mereka tuh nggak bisa tidur gitu. And I think one of the biggest reason sekarang tuh karena kita semua punya HP, punya sosial media gitu. Jadi kebanyakan orang yang sebelum tidur tuh biasa cek sosial media terus sampai akhirnya matanya tuh nggak enak gitu kan, karena itu juga ada radiasi. So one of the advice that I always tell my clients is coba kamu nge-charge HP kamu atau tablet kamu di luar kamar, jadi kamu juga nggak tempted untuk main-main HP sebelum tidur. Jadi kalau emang udah mau tidur, turn off the light, dan bener-bener fokus gitu loh. Jadi karena kalau lihat-lihat HP terus, ntar nggak tidur-tidur, karena nggak habis-habis. Kebutuhan minum air di saat WFH sering diabaikan. Sebagai gantinya, kita justru banyak mengonsumsi minuman seperti boba atau milk tea dengan kadar kalori dan gula yang tinggi. Bagaimana nih tips agar tetap sehat walau mengonsumsi? Adakah cara untuk mengontrol kebiasaan ini? Semakin kamu nggak membolehkan diri kamu minum atau makan yang kamu takut-takut gitu, malah tambah mau, ya. Jadi kita harus, misalnya emang pengen, misalnya emang suka, give yourself opportunity to drink it juga seminggu gitu. Berapa kali itu terserah kamu, tergantung kamu gimana. Kalau kamu minum tiap hari mungkin juga rasanya nggak enak kan, mungkin feel begah atau ngerasa kalau terlalu banyak gula kan mungkin energinya crash kayak gitu. Jadi kita juga harus tahu sendiri tubuh kita tuh seperti apa. Karena kalau aku bilang 2 kali seminggu aja belum tentu that works for you. Mungkin 2 kali seminggu terlalu banyak untuk kamu. Mungkin 2 kali seminggu kurang buat kamu. Itu tergantung badan kamu kayak gimana. Dan gimana reaksi kamu dengan gula. Karena semua orang different loh. Ada orang yang minum gula dikit tuh udah nggak enak banget badannya. Ada yang bisa tahan agak banyak. Kayak gitu. So I think it all comes back to trusting our body and tahu what's good for us. Tapi ya itu tadi, maksudnya kita setidaknya itu tahu porsi ya setidaknya tadi intensitas minum air putih juga harus lebih banyak. Kita juga harus imbangi dengan aktivitas fisiknya. Nah itu mungkin dapat membantu lah ya dalam balance-nya itu ya. Jadi ya memang itu tidak dipungkiri, maksudnya tetap cuma kita harus tahu porsi itu sih. Jadi harus intensitas kita minum air putih juga harus banyak lagi. Lalu kalau ngomongin boba ya Kak ya, tadi kita sudah singgung dikit ya bahwa WHO aja menyarankan kita tuh sebenarnya perlu gula itu cuma 50 gram. Itu atau setara dengan 4 atau 5 sendok makan. Nah, padahal dalam satu boba itu lebih dari segitu. Itu sebenarnya yang kita sayangkan sih. Kenapa? Sebelum kita, mungkin memang boba itu kita senang ya, enak, bikin mood baik. Tapi coba tahu kenapa sih kita harus mengurangi boba? Itu loh, karena gulanya yang terlalu banyak, itu berdampak tidak baik dalam tubuh kita. Konsumsi gula yang berlebihan, itu bisa meningkatkan risiko penyakit diabetes, risiko penyakit metabolik, itu yang ditekankan. Jadi kita ngerti dulu, oh kita tuh ngurangin boba karena supaya sehat.
Bukannya balik lagi supaya kita jadi kurus, supaya bukan, tapi tahu dulu. Adakah rekomendasi olahraga yang cocok untuk karyawan yang rutin bekerja selama harus work from home gitu? Rekomendasi olahraga ya sama ya seperti teman-teman lain. Sebenarnya olahraga yang baik adalah olahraga yang dilakukan ya. Jadi sesibuk apapun, sibuk kita, masa kita nggak bisa nyempetin ya 10 menit, 20 menit untuk kita ini ya peregangan, kita ini lakukan exercise. Ya ketika kita kondisi seperti ini, kondisi work from home, saya rasa kita tetap memakai protokol kesehatan lah ya. Jadi kayak kita ya jogging keliling kompleks, ya intensitas sedang. Nah itu saya rasa baik untuk agar kita menjaga tubuh kita agar tetap sehat. Yang olahraga yang baik adalah dilakukan, because tadi aku juga bilang kan di presentasi, sesuatu yang bisa kita lakukan konsisten. Karena kalau kamu melakukan sesuatu just because kamu pikir itu yang bakar paling banyak kalori atau itu yang bisa bikin kamu kurus, padahal sebenarnya nggak suka, walaupun mungkin alasannya asal sehat, tapi sebenarnya nggak suka dalam hati, dan itu tidak akan bisa dilakukan dalam jangka waktu panjang. Apalagi tahun baru nih banyak resolusinya, mau mulai nge-gym atau mau mulai lari gitu, tapi sebenarnya dalam hati nggak terlalu enjoy, itu nggak akan tahan lama. Jadi carilah sesuatu yang emang kamu suka gitu, even though mungkin itu something simple kayak jalan kaki, tapi kamu bisa commit mungkin 3-4 kali seminggu, baru bangun pagi, you can go for a walk sekeliling rumah, 15-20 minutes aja is better than zero gitu. Jangan terlalu mikir, kan banyak nih sekarang suka pada pakai fitness tracker gitu ya, kayak Fitbit, Apple Watch gitu, mikirnya gue harus 10.000 steps gitu, as if 10.000 is the magic number. Nggak juga. Mendingan kamu jalan 5.000 daripada sama sekali enggak gitu loh. Jangan terlalu fokus dengan angka, whether it's calories, whether it's steps, just focus on how the exercise. Soalnya kalau latihan fisik itu sebenarnya kita nggak usah mikir, saya harus punya treadmill, saya harus punya sepeda baru saya bisa gerak. No, sebenarnya kan yang tadi sudah aku jelaskan, untuk kita bisa mencapai kebugaran adalah semua yang pakai tenaga, tapi ada syaratnya. Ada waktunya, dilakukan 30 menit, ada gerakannya, teratur, ada insentifnya, menaikkan heart rate. Itu sebenarnya cukup kok. Kalau di rumah kita adanya tangga. Ya udah 30 menit aja tuh naik tangga, jadi nggak usah muluk-muluk, nggak usah yang ribet-ribet. Kita ya udah deh, kita bisanya maunya sambil bersih-bersih rumah. Ya udah bersih-bersih rumah selama 30 menit dengan gerakan yang tertentu, dengan gerakan yang disiplin, dengan gerakan yang ada powernya kayak gitu. Dilakukan secara teratur, secara disiplin, itu juga termasuk latihan fisik. Banyak orang yang mungkin dikelilingi oleh lingkungan yang kurang suportif dan suka berkomentar, sehingga bisa jadi salah satu penghambat dalam memulai gaya hidup sehat. Apa tips untuk menghadapi kondisi semacam ini? Ya, kalau ada orang yang seperti itu ya kita don't care sih. Maksudnya, kita kan punya prinsip sendiri kan. Kita juga ingin kita lebih baik lagi, kita lebih sehat lagi, lebih bugar. Ya kalau ada toxic seperti itu, ya kalau saya sendiri ya don't care. Maksudnya don't care apa kata dia mau apa, ya udah terserah dia aja. Yang penting saya melakukan apa yang saya suka, saya melakukan latihan fisik yang saya sukai, saya menerapkan pola hidup sehat ya. Yang saya lakukan. Jadi saya ketika ada orang seperti itu ya udah don't care apa kata dia aja. Kalau misalnya aku enjoy sesuatu, like I don't really care what other people are saying gitu. Emang kita harus fokus aja ke diri kita sendiri gitu. Dan biasanya orang yang kayak nyinyir gitu, they probably have issues with themselves, dan mereka mungkin lebih insecure dari diri mereka. Jadi aku sih cuekin aja. Selain memang aku setuju banget dengan cuekin. Terus yang kedua, kita tahu yang kita lakuin itu bukan untuk pencitraan dan bukan untuk mereka gitu. Kita tahu manfaatnya dulu. Oh, aku ngelakuin latihan fisik, aku makan gizi lengkap seimbang bukan buat pencitraan. Emang aku pengen sehat. Jadi karena kita tahu tujuannya, mau orang ngomong A, mau orang ngomong B, emang tujuan aku untuk sehat kok, kayak gitu. Sebaiknya kita makan sebelum olahraga atau setelah olahraga, Kak? Kalau menurut saya ya sebaiknya ya tergantung aktivitas apa yang dilakukan ya. Kalau aktivitasnya berat, maksudnya intensitasnya panjang, otomatis kan kita butuh energi toh. Lah ketika kita butuh energi, otomatis kita juga butuh asupan.
Nah, yang perlu diketahui ini jarak antara makan dan exercise-nya sih. Jadi minimal 2 jam ya, 2 jam sebelum exercise, dan itu juga porsinya juga harus diatur. Namun yang lebih baik lagi sebenarnya ya kita makannya setelah exercise sih. Jadi kayak di situ mungkin nanti juga terjadi beta oksidasi ya, salah satu pembakaran lemak juga kalau ingin menurunkan berat badan lah. Nah, itu sebenarnya dianjurkannya juga setelah makan. Ini juga kalau aku bilang ke klien aku, kita tuh we are our best detective untuk tubuh kita. Jadi ada orang yang bisa banget olahraga tanpa makan apa-apa sebelumnya, which is itu termasuk aku. Aku kalau olahraga biasanya nggak makan karena lebih enak seperti itu. Tapi banyak juga yang kayak kelengan gitu, kayak pusing-pusing kalau nggak makan apa-apa. Nah, biasanya kalau gitu aku bilang rekomendasiin makan sesuatu tapi jangan terlalu berat. Emang bener juga tergantung intensitas olahraga seperti apa. Cuma biasanya 1 jam sebelumnya tuh kita makan something small, kayak misalnya pisang gitu, atau apel kayak gitu, atau roti tawar setengah kayak gitu. So nothing too big. Jadi badan kita juga tidak butuh waktu terlalu banyak untuk mencerna makanan-makanan ini, tapi it will give a spike of blood sugar. Jadi kita punya energi untuk olahraga gitu. Kalau misalnya sebelum olahraga disarankan untuk makan, tapi makannya bukan makan berat. Misalnya tadi yang Kak Vera ya, berarti 1 beng-beng atau makan pisang, apel. Nah, itu suatu yang small, yang kecil, baru kita olahraga. Itu misalnya dijedain, misalnya kita mau jalan jam 8 gitu, ya 1 atau setengah jam sebelumnya kita boleh makan tapi kecil. Tapi kalau kita makan berat gitu, misalnya kita nge-gym sore gitu ya, kan pasti kita akan makan siang ya. Kita makan siang dulu sebelum nge-gym ya, misalnya nge-gymnya karena sore. Itu dijedain dulu 2 jam sebelum makan berat. Makan berat itu seperti isi piringku yang tadi aku sharingin ya Kak ya, yang ada nasinya, yang ada sayurnya, yang ada proteinnya. Karena kalau misalnya dalam kondisi banyak makan terus kita bergerak, itu yang ada malah jadi mual, yang ada malah maksudnya ketika kita harus mendigest tidak terdigest dengan baik kayak gitu. Berapa sih kecukupan kalori untuk pria dewasa yang bekerja di kantoran? Kalori itu sebenarnya ada hitung-hitungannya. Jadi ada namanya rumus Harris Benedict. Dia tuh jadi dari berat badan laki-laki atau terus aktivitasnya sehari itu ngapain aja. Karena ada juga kan yang namanya kalau kita olahraga atau aktivitas fisik kita habis waktu berapa. Ketika kita namanya juga ada aktivitas ringan sama sedang dan berat. Jadi itu aku nggak bisa sebutin range pastinya berapa, tergantung aktivitas dan berat badannya. Kayak gitu. Dan umur berapa juga. Jadi semuanya mempengaruhi. Cuma yang pertama tuh biasa kita kalkulasi BMR, which is basal metabolic rate, itu adalah kalori yang terbakar di saat kita melakukan gerakan-gerakan yang simple banget, kayak literally bernafas, duduk doang, itu tuh ada kalori minimum yang badan kita butuhkan just untuk do normal aktivitas yang nggak terlalu banyak energi. Jadi for sure it's going to be more than that. Dan yang penting banget, orang tuh suka pakai kayak aplikasi-aplikasi such as MyFitnessPal atau gimana untuk kalkulasi kalori itu, padahal itu sangat-sangat biasanya very inaccurate gitu. Jadi jangan percaya kayak gitu. Kalau emang mau kalkulasi harus actually see a dietitian or a dokter gizi kayak gitu untuk benar-benar tahu. Karena kebanyakan itu di kalkulasinya very low, kayak 1.200 kalori is very common, padahal 1.000 is the caloric needs for a toddler. Anak balita tuh biasa 1.200. So I know a lot of women kayak ngerasa 1.200 is so much, but it's actually very, very little. That we need much, much more than that.